Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik untuk memenuhi tugas UAS Perspektif Sosiokultural oleh saya sendiri, Oni Fidiasih, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru, PPG Prajabatan Universitas Adibuana Surabaya tahun 2023. Kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas 2 SDN Kepekiriman 1 Waru Sidoarjo. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa diberikan sejumlah bantuan. Kemudian, berlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut hingga pada akhirnya siswa dapat menunjukkan kemandirian yang lebih besar dalam proses pembelajaran. Scaffolding juga sebagai metode mengajar dengan jalan menyesuaikan tingkat bantuan guru agar sesuai dengan potensi kognitif seorang peserta didik. Zone of Proximal Development (ZPD). ZPD atau Zone of Proximal Development oleh Vygotsky diartikan sebagai serangkaian tugas yang selalu sulit dikuasai anak secara sendirian, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dari orang lain yang lebih mampu seperti guru atau melalui kerjasama dengan teman sejawat. ZPD menjadi jarak antara level perkembangan aktual yang ditentukan melalui pemecahan masalah secara mandiri dan level potensial perkembangan yang ditentukan melalui pemecahan masalah dengan bantuan orang dewasa atau dengan kerjasama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Berikut ini merupakan dokumentasi penerapan scaffolding pada materi durasi dan waktu di kelas 2B menggunakan model pembelajaran PBL. Penerapan metode scaffolding pada Zone of Proximal Development (ZPD) dilakukan terhadap peserta didik kelas 2 SDN Kepekiriman 1 dengan jumlah peserta didik sebanyak 21. Peserta didik di kelas 2B ini memiliki karakter dan juga latar belakang sosiokultural yang berbeda. Perbedaan itu juga terlihat dari kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Sebagian besar peserta didik memiliki karakteristik yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Namun, terdapat beberapa peserta didik yang lambat dalam memahami materi dan bahkan kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh pendidik. Aktivitas dalam penerapan scaffolding ini yang pertama yaitu melakukan pengelompokan kepada peserta didik, yang kedua pemberian tugas, ketiga membimbing masing-masing kelompok, yang keempat memberikan evaluasi. Hasil yang dicapai setelah menerapkan scaffolding pada ZPD di kelas 2B SDN Kepekiriman 1. Yang pertama, peserta didik terlibat aktif melalui kegiatan tanya jawab. Yang kedua, dalam kegiatan diskusi kelompok, peserta didik merasa diberikan ruang untuk mengungkapkan kesulitan yang sedang dipelajari, sehingga membentuk karakter pelajar Pancasila peserta didik berupa bertanggung jawab dengan adanya menjadi tutor sebaya. Yang ketiga, guru lebih mudah mengkondisikan peserta didik dalam berkelompok agar mampu berkolaborasi, bertukar pikiran, dan meminimalisir adanya kesenjangan antara peserta didik. Yang terakhir, peserta didik lebih antusias dalam pembelajaran setelah adanya penerapan scaffolding ini. Metode scaffolding yang digunakan yang pertama yaitu memotivasi atau memberikan dorongan kepada peserta didik. Yang kedua, modeling atau memberikan contoh kepada peserta didik. Yang ketiga, reminder atau mengingatkan kembali tentang materi atau pengetahuan yang didapatkan oleh peserta didik sebelumnya. Yang keempat, checking atau memastikan pengetahuan yang sudah didapatkan atau pengetahuan baru yang didapatkan peserta didik apakah sudah benar atau belum. Dalam penerapan scaffolding, pastinya akan terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Adapun kelebihan scaffolding yang pertama yaitu menumbuhkan keingintahuan peserta didik pada suatu yang akan datang sehingga dapat memotivasi peserta didik agar antusias dalam pembelajaran. Yang kedua, dapat memberikan motivasi kepada peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat peserta didik sejak awal. Yang keempat, meminimalkan
tingkat frustasi peserta didik dalam belajar. Adapun kekurangan dari scaffolding yaitu 1. Guru kesulitan dalam mengembangkan rancangan scaffolding serta ZPD setiap peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjadi kurang percaya diri apabila bantuan dari pendidik berkurang. Yang ketiga, banyak waktu yang terhabiskan saat proses pelaksanaan scaffolding pada penerapan ZPD. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.